Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Zahwa. Nama saya Yola. Nama saya Ridwan. Nama saya Cinta. Nama saya Rahma. Nama saya Marcelin. Kami di sini akan menjelaskan jawaban dari sistem gerak manusia. So, simak terus ya videonya. Tulang rawan pada anak-anak berasal dari mesenkim dan lebih banyak mengandung sel-sel tulang rawan atau kondrosit, yaitu kondroblas yang sudah tidak aktif. Sementara itu, pada tulang rawan orang dewasa lebih banyak mengandung matriks dan berasal dari perikondrium atau selaput tulang rawan yang mengandung kondroblas. Sendi yang terdapat pada leher adalah sendi putar. Sendi putar yaitu persendian di mana tulang yang satu berputar terhadap tulang yang lain. Contohnya adalah hubungan antara tulang leher dengan tengkorak. Rangka tulang manusia ini memiliki fungsi bagi tubuh manusia. Yang pertama adalah memberi bentuk dan postur tubuh. Yang kedua adalah sebagai pelindung organ-organ lunak seperti jantung, otak, paru-paru, sumsum tulang belakang, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka atau otot lurik. Yang keempat adalah sebagai pembantu atau pendukung terjadinya gerakan. Lalu yang kelima adalah sebagai hematopoiesis, yaitu pembentukan sel-sel darah di sumsum merah. Lalu yang terakhir adalah sebagai tempat penyimpanan mineral atau kalsium. Tulang paha atau femur merupakan tulang yang terkuat dan terbesar yang ada di dalam tubuh manusia. Tulang paha berfungsi sebagai penopang dan penyangga tubuh saat melakukan berbagai aktivitas. Tulang paha berbentuk tulang pipa karena tulang pipa memiliki bentuk yang lebih kuat daripada tulang pipih yang berbentuk tipis. Iya, tulang merupakan komponen hidup dalam tubuh manusia. Sel tulang ini hidup sehingga tulang dapat bertumbuh besar ukurannya, dan juga tulang memerlukan makanan atau nutrisi. Tulang mengalami pasifikasi. Rangka disebut sebagai alat gerak pasif dikarenakan sifatnya hanya sebagai tempat untuk melekatnya otot dan tidak dapat digerakkan jika tidak ada otot. Tulang tengkorak tersusun dari 22 tulang yang bergabung bersama, kecuali bagian rahang atau mandibula. Tulang ini berperan dalam membentuk kepala manusia dan menjaga organ dalam seperti otak dan mata. Bagian-bagian pada tulang ini terdiri dari kranium, mandibula, dan maksila. Tulang belakang. Fungsi dari tulang ini adalah untuk menopang bagian tubuh lainnya. Tulang belakang terdiri dari 26 ruas. Bagian-bagian pada tulang belakang dibedakan berdasarkan lokasinya, yakni leher 7 ruas, bagian dada atau punggung 12 ruas, lalu ada pinggang 5 ruas, sakrum 1 ruas, dan tulang ekor 1 ruas. Tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk dan tulang dada berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru. Tulang rusuk bergabung dengan tulang dada karena dihubungkan oleh tulang rawan yang bernama kosta. Tulang ini terdiri dari 12 tulang yang meliputi 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang apendikular dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada tulang lengan, yaitu bagian atas, tulang kaki bagian bawah, tulang bahu, dan juga tulang panggul. Nah, pada bagian atas ini terdiri atas humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, dan juga falang. Lalu yang kedua ada tulang bagian bawah yang terdiri dari femur, fibula, tibia, patella, falang, tarsal, dan juga metatarsal. Lalu yang ketiga ada tulang gelang bahu, yaitu terdiri dari tulang selangka atau clavikula. Lalu ada tulang belikat, yaitu scapula, yang mana masing-masing ini memiliki jumlah 2 tulang atau 1 di setiap lengannya. Lalu yang terakhir ada gelang panggul. Nah, gelang panggul ini merupakan rangka untuk tempat menempelnya tulang kaki. Pada bagian ini terdapat 2 tulang punggung, yaitu 1 di setiap kakinya, yang mana masing-masing memiliki bagian ilium, pubis, dan juga ischium.
Sendi diartrosis dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan pergerakan segala arah. Sendi ini terdapat di bagian antara lengan bagian atas dan tulang belikat. Kemudian sendi ankle, sendi yang memungkinkan bergerak ke satu arah. Sendi ini terdapat di siku-siku. Kemudian yang ketiga sendi putar, sendi yang dapat berputar atau berporos. Sendi ini terdapat di bagian tengkorak kepala. Kemudian yang keempat yaitu sendi pelana. Pada sendi pelana, kedua tulang membentuk sendi dan menyerupai pelana. Sendi ini terdapat di bagian ibu jari. Sendi yang kelima yaitu sendi luncur. Sendi yang memungkinkan gerak rotasi pada satu bidang datar. Contohnya terdapat di telapak tangan. Dan yang terakhir yaitu sendi kondiloid. Sendi yang dapat digerakkan ke samping dan maju mundur, akan tetapi tidak mengitari poros. Contoh sendi ini yaitu terdapat pada pergelangan tangan. Sebagai pelindung organ-organ dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, dan organ-organ lainnya. Sebagai tempat pembentukan sumsum tulang, sebagai tempat menyimpan mineral atau kalsium dan nutrisi, dan sebagai fungsi imunologis.